Hai guys, gue Kohar dari Kohar TV dan di video kali ini kita akan reaction lagi video yang hoax atau bukan yang kalian tag di Instagram gue atau DM. Oke, sebelum kita mulai video ini jangan lupa pencet tombol subscribe dan tekan tombol like dan juga nyalakan loncengnya karena kita akan bersama-sama menuju 1 juta subscriber dan akan ada giveaway nanti saat 1 juta subscriber. Oke, seperti biasa ya, ini kalian banyak banget yang nge-DM-in gue atau mention gue di Instagram, nge-tag gue, "Bang, ini hoax atau bukan? Bang, ini real atau enggak? Bang, react video ini dong. Bang, cobain video ini dong." Pokoknya ini banyak banget deh kalian yang mention, tapi lebih baik kalian nge-DM gue ya ke Instagram karena kalau mention gue di Instagram saking banyak yang mention, kalau gue lagi ngepost postingan nanti tenggelam mentionannya. Mendingan DM aja di Instagram gue ya. Oke? Atau kalian punya saran nggak? Misalnya di Twitter atau di Facebook atau di mana? Pokoknya kalian punya saran nggak biar gue tuh lebih gampang buat mengkurasi mention dari kalian biar gampang kedeteksinya. Coba kalau kalian punya saran boleh komen di bawah ya guys ya. Ya udah, ini langsung aja ya. Kita bakal lihat video-video apa aja hari ini yang kalian tag ke Instagram gua. Oke, video pertama. Oh, ada pesawat-pesawatan. Hah? Oh, terbangnya kayak begitu. Terbangnya kok bisa begitu ya? Ngepaknya kayak, kita lihat dulu deh. Kok begitu sih? Kalau yang pertama, ya maksudnya yang pakai cuttingan pertama itu pas diterbangin itu kayaknya beneran, cuma pas di cutting ke close up, ngepaknya sih kayak bukan real ya. Mungkin gue mesti nyobain sih. Ini yang mention gue siapa ya? Ini ada yang mention gue nih, gue inget nih. Ini yang mention gue Vicky Firman 11. Thank you udah mention ya. Ini kalau menurut gue agak aneh, tapi kita lihat ini di sini ada 2 slide ya. Kita lihat ke slide kedua. Slide kedua. Oke, itu yang pesawat bulat, bawahnya ada atasnya ada sayap. Kalau yang ini real ya, karena gue udah pernah nyobain. Tapi walaupun terbangnya nggak sebagus yang kayak di video ini, tapi ini dia videonya. 3, 2, 1. Coba 3, 2, 1. Oh, tuh bisa. Nah, kita selesai dulu ya, lihat yang ini ya. Ya, itu dilihatinnya cuma bentar doang kayaknya, mungkin dilihatinnya pas bagian bagusnya doang ya. Kayak video gue ya kan yang bisa juga dilihatinnya pas bagian bagusnya doang, bisa kayak gini nih kalau di bagusnya doang. Wow. Nah kayak gitu ya, bisa jadi video yang ini sebetulnya abis terbang belok, nabrak tangga terus udah gubrak deh itu nggak tahu kemana. Soalnya dikasih lihatnya cuma dikit. Tapi kalau yang pertama nih yang slide 1, nah, ini ngepaknya sih mencurigakan. Agak mencurigakan sih menurut gue ya. Coba kalian komen, menurut kalian yang slide pertama itu pas di setting, pas shoot yang close up-nya itu real atau enggak? Kalau menurut gue agak mencurigakan, soalnya ngepaknya kayak nggak natural gitu loh. Kayak emang di kayak benang atau apa, tarik-tarik gitu ya. Coba komen di bawah, menurut kalian real atau tidak? Dan nanti kita bakal cobain juga ini ya. Oke, video yang kedua. Video kedua di sini ada lilin disiram air. Mati dong lilinnya. Loh. Hah? Itu gimana sih? Ada lilin disiram air, nggak mati karena ternyata kaca. Ini cermin atau kaca sih? Loh. Hah? Oh, itu kayaknya kaca ya? Oh. Gimana? Hah? Oh, jadi ini ada lilin yang sama persis. Ada lilin yang sama persis bentuk dan panjangnya. Cuma yang di dalam tabung lilinnya mati. Terus ada di luar sini. Jadi ini tabung isi lilin. Sini kaca, bukan cermin ya. Menurut gue ini kaca. Sini. Terus begitu kamera yang nge-shoot sini. Di sini, di sebelah sini ada lilin juga yang apinya nyala. Jadi apinya itu mantul dari kaca masuk ke kamera. Jadi seolah-olah lilin yang di dalam tabung menyala, padahal nyalanya itu api yang dari lilin sebelah sini nih. Nah nanti kita mesti coba ya. Ini mesti gue cobain sih, bener nggak teori gue? Menurut gue sih kayak gitu tuh. Jadi ini lilinnya 2, satu nyala satu enggak, dan yang disiram yang nggak nyala. Jadi ini semacam ilusi optik ya namanya. Kita mesti cobain, kita cobain pokoknya.
Berarti gue mesti punya 2 lilin yang sama persis. Gampang sih, nanti tinggal beli. Oke, next. Tapi menurut kalian gimana? Menurut kalian teori gue yang tadi bener atau enggak? Coba komen di bawah. Apakah kalian punya teori sendiri? Coba kalau kalian punya teori sendiri, gimana caranya nih lilin nyala api disiram nggak mati? Kalau kalian punya teori sendiri, coba komen di bawah ya guys ya. Boleh kok, bebas. Oh iya, by the way guys, kalau ada yang ngasih teori dan teorinya salah, jangan dihinain ya, jangan diledekin. Oh salah, gue batul bla 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 segala macam. Jangan ya guys ya. Karena ya bebas dong orang berteori. Cuma kalau salah ya di counter dengan teori kalian sendiri. Kalau kalian punya teori sendiri juga ya. Oke, next selanjutnya Instagram story. The law of the lever. How one apple can balance 3 apple. Butuh 1 buah batang kayu, terus dijepit tengah-tengahnya. Oh, disimbangin. Oke, batangnya udah seimbang. Terus yang satu dikaitin pakai apel, 1 apel doang. Terus second apple to balance the lever. Add 1 more apple, jadi nggak seimbang dong. Nah, jadi nggak imbang kan? Ya, keseimbangannya jadi rusak. Terus oh, kalau digeser tetap jadi seimbang. Balance is restored. Terus dikasih 1 apel lagi, kasih seimbang lagi, tapi digeser ke agak tengah lagi, jadi seimbang lagi. Oh, you can lift very heavy object using less. Apa itu tadi? This is called the law of the lever. Hukum lever. Lever itu bahasa Indonesia apa ya? Pengungkit. Hukum pengungkit. Oke, jadi ini sebetulnya cara kerjanya sama kayak kita megang sekop. Jadi kalau kita sekop, kan kita megang sekop 2 tangan. Terus kita nyekop. Ada batang nggak ya? Ini misalnya sekop ya guys ya, ini anggap aja misalnya sekop. Jadi intinya gini, ini kalau kita nyekop tanah, kalau kita megangin di sini, terus kita ambil, set, terus kita angkat, nah kan jadi berat ya, berasa berat. Terus dibedain antara kita megangin di sini sama di sini. Kalau kita nyekop di sini, set, terus kita angkat begini, nah ini rasanya lebih ringan dibandingkan kita megang di sini. Dan apalagi kalau kita megangin di sini nih, kalian coba aja kalian nyekop megangin di sini, set, itu pasti lebih berat karena hukum pengungkit tadi. Dan sebetulnya yang apel tadi itu cara orang zaman dulu nimbang tuh kayak gitu. Kalian bisa lihat timbangan-timbangan di pasar zaman dulu itu kayak gitu, gambarnya kayak gini nih. Nah itu gambar-gambar timbangan-timbangan di pasar zaman dulu. Nggak tahu zaman sekarang masih dipakai atau nggak. Gue udah jarang banget sih lihat pakai timbangan-timbangan yang kayak gitu, yang digeser-geser gitu ya. Kalau kalian mungkin masih lihat, kalian coba boleh komen di bawah. Bang, di pasar deket rumah gue masih pakai timbangan yang kayak gitu bang. Atau jangan-jangan sekarang timbangannya udah pakai digital. Nggak tahu juga ya. Karena gue udah jarang ke pasar. Karena gue kalau makan GoFood mulu. Sombong amat. Nggak GoFood mulu. Ya intinya gitu ya cara kerja pengungkit lever. Kalau kalian punya teori yang lebih lengkap, coba komen di bawah. Nanti kalau bener teorinya bagus, gua like. Oke, next. Oke, di sini ada lilin berbaris-baris sama ada lensa. Ada lampu. Digelapin terus. Wow, itu wow. Wah, beneran kan tuh ya? Wow. Hoax nih, beneran nggak ya? Tapi secara teori bisa sih sebetulnya. Wow, beneran nggak ya? Jadi ini lampu inian, lampu flash ya. Lampu flash itu sebenarnya saking terangnya, itu lampu flash itu terang banget. Jadi saking terangnya ya nyalanya cuma cetek gitu, sekejap doang gitu loh, cetek gitu. Karena itu saking terangnya. Nah, lampu itu karena saking terangnya dia menimbulkan panas. Nah, ini di video ini panasnya itu difokuskan pakai lensa. Jadi dia kayak ngebentuk laser gitu loh dan lensanya kan bukaan lensa itu dikecilin gitu ya. Jadi cuma jarum gini doang, jadi cahaya dari lampu yang masuk ke lensanya itu jadi kecil, jadi fokus gitu. Secara teori jadi lampunya cuma 1 garis lurus dan seperti laser jadinya. Dan karena lampunya menembak seperti laser, panas dan itu panas, jadi nyalain lilin. Tapi nggak tahu nih, ini beneran atau enggak ya? Soalnya buat memfokuskan cahaya itu nggak sembarangan dan ini kan cuma tinggal ditempel gitu doang. Itu nggak tahu itu sebetulnya beneran fokus atau enggak. Dia gimana cara taunya kalau itu udah fokus? Wow, beneran nggak ya?
Gue penasaran sih, tapi gue nggak ada lampu flash lagi. Gue masih ragu antara ini hoax atau real, karena secara teori sebetulnya bisa. Secara teori itu lampu kalau difokuskan emang bisa jadi garis lurus, jadi kayak laser dan panas. Karena emang ada laser yang panas yang bisa menyalakan lilin. Nah, cuma ini yang bikin gue agak ragu adalah karena dia memfokuskan cahayanya cuma pakai sekedar lensa doang, dan lensanya aperture-nya dikecilin. Terus itu cuma giniin doang gitu loh. Gue nggak tahu dia udah perhitungan atau gimana. Tapi cuma digeser doang pakai tangan, terus dia udah bisa tahu itu lurusnya gitu loh, dan jarak fokusnya di mana gitu. Gimana cara ngukurnya dia supaya itu ngebentuk garis lurus dan panasnya benar-benar fokus di satu garis itu? Gak tahu gue. Sejujurnya gue agak curiga ini nggak real sih. Coba kalian boleh komen di bawah ya guys ya. Kalau menurut kalian ini real atau enggak? Coba yang ahli fisika atau apa, coba komen di bawah ya. Real atau enggak ini? Wah, tapi gue emes sih, keren sih. Ini gue mungkin mesti nyobain, tapi gue nggak punya flashlight sih. Maksudnya gue nggak punya lampu flash yang kayak gini, lampu studio gue nggak punya. Adanya lampu continuous lighting. Lihat sekali lagi ya guys ya. Tuh dia bisa fokusinya, masa jaraknya bisa ngepas gitu, gimana caranya dia bisa tahu kalau itu emang udah pas? Gue curiga kayaknya editan sih nih. Karena gini, nih kenapa gue curiga ini editan ya? Kecepatan cahaya kan itu cepet banget ya. Nggak kelihatan, pokoknya udah kayak semuanya langsung kena. Sedangkan tadi lilinnya itu nyalanya satu-satu, merembet dari ujung yang satu, merembet ke ujung yang lainnya gitu loh. Sedangkan kalau emang cahayanya beneran ini nyalanya karena cahaya, menurut gue harusnya nyalanya barengan gitu loh. Karena kecepatan cahaya itu kan cepet banget gitu. Menurut gue sih harusnya barengan cahayanya nyalanya ya. Sedangkan ini nyalanya satu-satu. Tapi nggak tahu, menurut kalian gimana? Menurut kalian ini hoax atau bukan? Coba komen di bawah ya. Ya udah guys, ini segini dulu untuk video kali ini ya guys ya. Nah, pokoknya kalian kalau nemuin video-video yang unik, yang kalian curiga itu real atau hoax, atau kalian curiga ya pokoknya video eksperimen yang keren yang kalian pengen gue nyobain juga, kalian DM aja di Instagram gue dan mention. Ingat ya, mention abis itu DM ke Instagram gue, biar kalau mentionannya ketutup gitu gue masih bisa tetap ngecek di DM ya. Pokoknya Instagram gue @koharotv, atau juga di TikTok gue @koharotv_real. Ya udah guys, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tonton video gue yang lain. This Gotham City, you could go and call me Batman. I roam the night, saving hoes that are enemy. Louis Beltrán, compare.